أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair susunan Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab su'izzonni billah, yaitu dosa besar tentang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pantas bagi seorang hamba, bagi seorang muslim untuk berburuk sangka kepada Allah. Ya, tidak boleh seorang makhluk atau ciptaan berburuk sangka kepada penciptanya. Seorang budak, seorang hamba, ya dia berburuk sangka kepada yang disembahnya, kepada sesembahannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas pula bagi kita untuk berburuk sangka kepada orang yang senantiasa memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang menjaga dan memelihara kita, dan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Karena kita berburuk sangka kepada sesama manusia saja, khususnya kepada kaum muslimin saja dilarang. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat Allah pernah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni ya inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebahagian dari persangkaan itu adalah merupakan perbuatan dosa. Jadi kita kepada manusia saja, kalau kita berburuk sangka kepada di antara mereka, bisa menjatuhkan kita kepada ismun, kepada perbuatan dosa. Apalagi kepada Allah, tentu lebih dilarang lagi. Apalagi juga Nabi pernah menyebutkan bahwa yang namanya az-zon itu adalah aqdabul hadis, seburuk-buruknya ucapan, seburuk-buruknya perkataan. Ya, tidak pantas bagi kita ya untuk menanamkan dalam hati kita atau selalu menghadirkan dalam hati kita yaitu su'uzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dijadikan sebagai dasar oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab ini, yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 154, ya, ayat panjang. Jadi dalam bahagian ayat ini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Wa ta'ifatun, dan ada sekelompok orang, yaitu orang-orang munafik, qad ahammathum, yang telah dicemaskan anfusuhum, diri mereka. Jadi ada orang-orang yang ketika mereka ikut atau ketika diwajibkan kepada mereka perang, yaitu perang Uhud di sini, ya kemudian timbul rasa cemas dalam diri mereka, kemudian yazunnuna billah, mereka menimbulkan atau mereka bersangka billah kepada Allah ghairal haqqi, yang tidak benar. Jadi mereka berburuk sangka kepada Allah atau mereka bersangka yang tidak benar kepada Allah, yaitu zonnal jahiliyah, dengan persangkaan jahiliyah. Itu jadi orang-orang munafik selalu menghadirkan dalam diri mereka itu persangkaan-persangkaan yang ada pada masa jahiliyah. Karena biasanya orang-orang kafir, orang-orang musyriklah yang selalu bersangka-sangka. Islam datang mengajarkan kepada mereka untuk senantiasa berbaik sangka, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam ayat ini dikatakan dalam penjelasannya, minal kabair, jadi termasuk daripada dosa besar adalah su'udzanni billah, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Wa hadhihi sifah, dan sifat ini innama wasafallahu bihal munafiqina fi ghairi ma'ayah. Jadi sifat ini hanyalah Allah telah sifatkan kepada orang-orang munafik di bukan satu ayat. Jadi banyak ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu sifatnya adalah selalu berburuk sangka. Wa dzakara, dan juga menyebutkan ayat ini anna syaitan, bahwasanya syaitan itu yudkhilu ila ba'dil qulubil maridah, telah memasukkan ke dalam sebahagian hati yang sakit, anallaha, bahwasanya Allah la yuridul khaira li abdihi, bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya. Itulah was-wasnya syaitan, selalu membisikkan ke dalam hati orang-orang yang hatinya sudah mati, yaitu bisikan-bisikan bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, wa annahu sayu'adzibuhu, dan bahwasanya Allah akan mengazabnya, wa la yaqbalu taubatahu, dan tidak menerima taubatnya. Itulah syaitan. Ya, jadi ketika disuruh diajak perang misalnya, Allah tidak menghendaki kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan, kenapa harus ada perang? Kan perang itu bisa membunuh, bisa melukai, bisa membuat seorang anak menjadi yatim, seorang wanita menjadi janda, dan bisa kemudian membuat orang cacat misalnya. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Sehingga ketika diperintahkan Allah, kemudian mereka itu dibisik-bisikan oleh syaitan, tujuan Allah adalah keburukan. Begitupun ketika wanita misalnya disuruh menutup aurat, Allah menghendaki keburukan supaya orang laki-laki tidak melihat kecantikan rambutnya misalnya. Dan banyak lagi yang lain bisikan-bisikan setan. Setiap Allah perintahkan sesuatu kebaikan kepada manusia, kemudian setan membisikkan kebalikannya. Nah itulah, makanya mereka akhirnya dengan bisikan-bisikan setan selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ila ghairi dzalika minal wasawis allati yuhadilu biha ba'da ashabil qulubil maridah, dan selainnya dari was-was yang dapat menelantarkan sebahagian orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Itu jadi akhirnya bisikan-bisikan setan itu akan membiarkan, akan mendorong sebahagian orang yang hatinya sakit, sehingga mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mengerjakan ini, mengerjakan itu. Mereka bersangka bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya. Nah itulah efek daripada was-was, bisikan atau godaan syaitan yang terkutuk. Bahkan fayuqannitul abda mir rahmatillah, kemudian menimbulkan rasa putus asa kepada hamba daripada rahmat Allah, wa yaj'aluhu yai'asu mir rauhillah, dan menjadikan hamba itu berputus asa daripada pertolongan Allah. Wa hadza yu'addu, dan ini dianggap sebagai kabiratan, sebagai dosa besar, min kabairid dzunubil qalbiyah, di antara dosa-dosa besar hati. Itu. Jadi membuat kadang kita berputus asa daripada rahmat Allah, sehingga ketika kita banyak dosa, setan membisikkan, percuma kamu juga bertobat, nggak akan terima, dosa kamu udah terlalu banyak. Nanti orang-orang pun tidak akan menerima kehadiranmu karena dosa-dosamu. Nah, akhirnya dengan begitulah berputus asa. Nah, jadi kalau andai kata orang yang tadinya mau bertobat, kemudian dia tidak jadi bertobat, dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak menerima tobat, dan ini adalah merupakan hasil bisikan dari syaitan, maka sikap berburuk sangka kepada Allah yang tidak menerima tobat ini termasuk daripada dosa besar hati. Begitupun ketika kita berhadapan dengan orang-orang kafir dengan senjata canggihnya, dengan jumlah yang banyak sedangkan kita sedikit, senjata kita sederhana, kata setan, percuma kamu melawan mereka, persenjataan kamu itu kuno, jumlah kamu juga sedikit misalnya, nggak akan kamu mampu perang melawan orang-orang itu. Nah kemudian disitulah berputus asa dari pertolongan Allah. Nah kemudian sikap kita dari bisikan-bisikan, gangguan-gangguan setan, sehingga kita berputus asa daripada pertolongan Allah, ini menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa besar. Makanya kita abaikan bisikan-bisikan setan. Karena yang menentukan kemenangan itu hanyalah Allah. Yang membuat orang diampuni dosanya itu adalah Allah. Yang penting ketika Allah
yang menjanjikan kepada kita untuk melakukan ini itu nanti akan begini akan begitu, laksanakan perintah Allah atau juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad wasafallahu bihil munafiqina wal kuffar. Ya, dan sungguh-sungguh Allah telah mensifatkan dengan sifat ini, yaitu orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, yazunnuna billah ghairal haqqi zannal jahiliyah, yaitu mereka bersangka ya kepada Allah yang tidak benar dengan persangkaan jahiliyah. Gitu. Nah, jadi kama sebagaimana hasola ini terjadi fi wiq'ati Uhud, pada saat perang Uhud. Perang Uhud di mana jumlah orang-orang kafir ya dengan kaum muslimin ya sudah agak berimbang, beda dengan perang Badar ya. Jadi mereka ada pacuan sebetulnya. Nah, tapi dalam kondisi begitu kemudian kaum muslimin karena menyalahi perintah Rasul ya kemudian terpukul mundur. Nah, di saat itulah setan datang ya mengganggu mereka. Fafiha ya, maka pada saat perang Uhud itu istadal karabu ya, terjadi sangat kesulitan alal muslimin, bagi kaum muslimin karena mereka terpukul mundur. Haitsu, ketika istashhada minhum adadun kabir, ketika sebahagian besar dari mereka itu mati syahid. Wazannal munafikun, dan orang-orang munafik kemudian menyangka anna hadhihi hiya nihayatul muslimin, bahwasanya ini perang Uhud ini adalah merupakan akhir kehidupan bagi kaum muslimin. Wa anallaha la yansuru rasulahu wa ashabahu, bahwasanya Allah tidak menolong Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wa anal islama sayantahi, dan bahwasanya Islam itu akan berhenti, akan tamat. Fahada zannuhum billah, ini adalah merupakan persangkaan orang-orang munafik terhadap Allah. Huwa zannul jahiliyah, dan ini juga adalah merupakan persangkaan jahiliyah. Nah, itu. Jadi ketika perang Uhud, padahal pasukan kaum muslimin sudah banyak menyeimbangi orang-orang kafir saat itu, ya tapi ya dengan kehendak Allah dan juga karena kaum muslimin sudah menyalahi perintah Rasulullah, kemudian terjadilah kaum muslimin terpukul mundur. Bahkan dalam perang Uhud ini banyak di antara kaum muslimin yang ya mati syahid. Ya akhirnya terpukul mundurlah kaum muslimin. Nah, kemudian di sini ya orang-orang munafik ya mereka berburuk sangka. Ya mereka menyangka bahwasanya Rasulullah, orang-orang beriman, para sahabat itu tidak ditolong dan Islam akan tamat. Itu kata mereka. Timbul persangkaan ya seperti itu. Itu adalah yang dilakukan, yang terjadi pada orang-orang munafik. Kemudian sebagaimana juga dalam ayat selanjutnya ya, yaqulu ta'ala fi suratil Fath, begitu juga Allah taala berfirman di dalam surat yaitu Al-Fath, di surat ke-48. Allah mengatakan wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat az-zannina billah zannas sau' alaihim dairatus sau' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adalahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah bermaksud untuk mengazab, menyiksa orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan, yaitu az-zannina billah, yang mereka bersangka, yang mereka menyangka terhadap Allah dengan persangkaan yang sau', persangkaan yang jelek. Alaihim, ya atas mereka nanti dairatul sau', dia akan mendapatkan giliran keburukan. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah telah menyediakan untuk mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Begitu juga dalam ayat selanjutnya katakan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bal zonantum alla yang qalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abadan. Dan mereka ya, dan kalian orang-orang munafik itu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Jadi menganggap bahwa Rasul nanti akan terbunuh. Wa zuyina dzalika, ya, dan dihiasi persangkaan itu di dalam hati kalian. Wa zonantum zonasau wa kuntum qauman bura, ya, dan kalian telah menyangka dengan persangkaan yang buruk dan kalian adalah orang-orang yang binasa. Maksudnya faqad zonnal munafiquna wal munafiqat,
Jadi sungguh-sungguh orang munafik laki-laki dan perempuan telah menyangka bahwasanya Rasul wa ashabuhu dan para sahabatnya la ya'udu ila ahlihim ba'dama kharaju lil harbi, bahwasanya Rasul dan para sahabat tidak akan kembali kepada keluarga mereka setelah keluar untuk peperangan. Falidzalika takhallafu wa lam yakhruju lil qital. Oleh karena itulah ya mereka ya tidak berangkat dan tidak keluar untuk pergi berperang. Oleh karena itulah orang-orang munafik tidak ikut berangkat bersama Rasulullah untuk berperang. Walamma nasarallahu rasuluhu ashabahu wa'adu binasri wa zofri. Tapi tatkala Allah menolong Rasulnya dan para sahabatnya, wa'adu dan mereka kembali dengan binasri dengan pertolongan, wa zofri dan kemenangan, ja'u ila Rasul, mereka datang kepada Rasul, ya'tadirun dengan memberikan uzur, ya memberikan alasan, bi annahum sagolathum amwaluhum wa auladuhum wa ahluhum, bahwasanya harta, anak dan keluarga mereka ya telah menyibukkan mereka. Wa qalu dan mereka mengatakan sebagaimana telah disebutkan oleh Allah melalui lisan mereka, yaitu dikatakan dalam Al-Qur'an juga surat Al-Fat, sagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ya, harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka berkata dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Fahada zonnul munafikin. Ini adalah merupakan persangkaan orang-orang munafik. Itulah orang-orang munafik, selalu ya bersangka yang tidak baik. Mereka selalu suuzon kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ya orang-orang mukmin saat itu. Maka berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak menolong ya Rasulullah, tidak menolong para sahabat, itu adalah merupakan dosa-dosa besar. Sebagaimana kita sekarang berjuang misalnya, kita berdakwah, mengenalkan kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin, ya dengan akidah, ya dengan keimanan yang benar sesuai dengan ya apa yang dulu Rasulullah dan para sahabat ajarkan, atau sebagaimana yang dulu para nabi juga sudah ajarkan kepada umat mereka masing-masing, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Lalu kemudian menyangka bahwa Allah tidak menolong kita, Allah tidak akan membela kita, itu adalah merupakan suuzon terhadap Allah, ya merupakan buruk sangka terhadap Allah. Kita harus yakin, ya Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi jikalau kalian menolong Allah, menolong menegakkan agamanya, kita membantu ya untuk menyebarluaskan ajaran Islam dengan ajaran yang sahih sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, ya maka yansurkum, Allah akan menolong kalian. Enggak usah pikirkan bagaimana nanti, yang penting sekarang kita lakukan. Dan kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang selama ini mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah itu ya, jadi belajar apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka hendaklah kita ya amalkan, kita laksanakan. Adapun nanti itu terserah kepada Allah, dan senantiasa berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya dalil yang dijadikan dasar, yaitu surat Ali Imran ya dan juga surat Al-Fat ya oleh Syekh At-Tamimi. Begitu juga dalil selanjutnya adalah ya yang terdapat dalam Quran surat Fussilat. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinna zonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum zannukumul ladzi zonantum birabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Tetapi ya kalian menyangka bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Itulah persangkaan kalian yang kalian persangkakan kepada Rabb kalian. Persangkaan kalian kepada Rabb kalian itu akan membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu. Jadi persangkaan orang-orang mukmin ini berbeda dengan orang kafir. Kalau orang-orang mukmin selalu bersangka baik kepada Allah, ya dia misalnya ketika Allah perintahkan mengerjakan sesuatu dan Allah janjikan itu dilakukan. Kalau ternyata memang belum, itu adalah ujian buat dia.
Ya, jadi ketika dia menolong menegakkan agama Allah, tetapi kemudian dalam perjalanan dakwahnya menegakkan agama Allah ini banyak gangguan, banyak cobaan, banyak fitnah, dia akan selalu berbaik sangka karena Allah sedang menguji dirinya. Ya, Allah sedang meningkatkan derajatnya, Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya, Allah akan meningkatkan derajatnya kelak di hari kiamat. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir. Wa amal kufar wal munafikin fahum bi khilafil mu'minin. Ya, adapun orang-orang kafir dan orang munafik, mereka itu ya berbeda dengan orang-orang mukmin. Li'annahum yusi'una dzanna bi rabbihim, karena mereka senantiasa berburuk sangka kepada Rabb mereka. Walihada yuwabbihullah al-kafirin yaumal qiyamah. Oleh karena itulah Allah memperburuk orang-orang kafir, nanti akan memberikan balasan buruk kepada orang-orang kafir pada hari kiamat. Fi hali dukhulihim, ketika masuknya mereka jahanam, ke dalam neraka jahanam, sebagaimana yang di dalam Al-Quran ayat tadi. Kemudian falaqad zannu anallaha la ya'lamu a'malahum min kufrin wa syarrin. Ya, mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui amal-amal mereka dari kekafiran dan dari keburukan. Wa tamadau fil kufri tughyan, dan mereka senantiasa terus-menerus ya di dalam kekufuran dan dalam kedurhakaan. Itulah karena mereka menganggap ya bahwa orang-orang kafir itu selalu menganggap ya buruk kepada Allah dan selalu bersangka buruk kepada Allah, nanti Allah akan memperburuk kondisi mereka. Ya, karena mereka menyangka bahwa Allah itu persangkaan yang tidak baik, ya, persangkaan jahiliyah, persangkaan suuzon, bahwa mereka meyakini atau mereka beriktikad atau mereka bersangka bahwa Allah itu tidak mengetahui amal mereka, kekafirannya, keburukannya, kemaksiatannya, ya, rencana-rencana mereka untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Ya, makanya mereka bebas melakukan itu. Sebagaimana sekarang orang-orang kafir zaman sekarang, orang-orang liberal zaman sekarang, mereka menyusun rencana, mereka anggap bahwa Allah nggak tahu. Nah, persangkaan mereka bahwa Allah tidak tahu nanti akan membinasakan mereka di dunia ataupun nanti di hari kiamat. Ya, makanya orang-orang gini karena menyangka Allah tidak tahu, maka mereka terus menerus dalam perbuatan kufur, buat tugian, ya, dalam perbuatan ya niaya. Li'annahum yazunnuna, dan karena mereka menyangka anallaha ta'ala ghairu muttali'in ala a'malihim, karena mereka menyangka bahwa Allah itu tidak melihat amal-amal mereka, wa annaha tunsa wa tudhab, bahwa sanya akan dilupakanlah. Amal mukmin fa innahu la yazunnu hadzan, sesungguhnya orang mukmin itu tidak berprasangka dengan prasangka ini. Fa huwa ya'lamu annallaha ya'lamu kulla syai', bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa ya'lamu annallaha yasma'u wa yubsir, mereka mengetahui bahwa Allah itu mendengar dan melihat. Walidzalika fa huwa yuraqibullah li'annahu la yakhfa 'ala Allah syai', dan oleh karena itulah maka yuraqibullah, Allah senantiasa mengawasinya, bahwasanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Walidzalika fa huwa yabta'idu 'anil ma'asi wa dzunub, oleh karena itulah mereka senantiasa, atau orang mukmin itu senantiasa menjauh dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa, wa yuksiru minat ta'at, dan memperbanyak dari ketaatan-ketaatan. Wa hadza natijatu ya natijatu muraqabatillah, ini adalah merupakan efek, ya, merupakan imbas atau hasil dari muraqabahnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala biaksil kufar, berbeda dengan orang kafir yang mereka menyangka bahwa Allah itu muhmiluhum, menyia-nyiakan mereka, wa anna a'maluhum la tuhsu alaihim, dan bahwasanya amal mereka nanti tidak akan dihitung atas mereka. Walakin Allah Ta'ala radda alaihim, dan Allah Ta'ala telah membantah mereka sebagaimana dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari di mana Allah akan membangkitkan mereka semuanya, lalu Allah akan kabarkan kepada mereka apapun yang mereka telah amalkan. Allah telah menghitung ya amal-amal mereka tersebut, sedangkan wa nasuhu, mereka telah melupakannya. Dan Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, itulah ya, jadi kalau kita ini berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu melihat kita, bahwa Allah itu mengawasi kita, bahwa Allah itu mendengar semua perkataan kita, pokoknya kita yakin Allah itu senantiasa ya muraqabah terhadap kita, mengawasi kita, maka efeknya kita akan menjauh dari segala maksiat dan perbuatan dosa.
kita akan memperbanyak ketaatan-ketaatan. Itulah hasilnya. Tapi kalau orang kafir karena mereka menganggap bahwa amal mereka nanti tidak dihitung, ya bahwa Allah itu tidak melihat, Allah tidak mendengar mereka, ya apa yang mereka lakukan. Nah, efeknya mereka terus-menerus dalam perbuatan dosa. Nah, itulah efek dari buruk sangka kepada Allah, bahwa Allah tidak melihat, bahwa Allah tidak mengawasi. Ya, makanya rugilah mereka. Ya, kenapa makanya orang-orang kafir bebas melakukan maksiat? Kenapa mereka bebas korupsi? Mereka bebas membunuh, mereka bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis atau dengan sesama jenis. Karena mereka berburuk sangka terhadap Allah, bahwa Allah tidak melihat segala perbuatan mereka. Nah, ini tidak boleh terjadi. Bahwa perbuatan atau sikap sifat orang mukmin dengan orang kafir dan munafik itu bertolak belakang. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, kita mau menjadi seorang mukmin, harus memiliki sifat yang berbeda dengan orang kafir dan juga orang-orang munafik. Ya, orang-orang kafir munafik itu selalu berburuk sangka kepada Allah, bahwa sifat-sifat yang ada pada Allah itu mereka tidak yakini, itulah buruk sangka. Ya, bahwa Allah tidak menolong, bahwa Allah tidak membalas, bahwa Allah tidak melakukan ini segala macam. Nah, sedangkan kita meyakini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Rasul, maka akhirnya efeknya pun akan berbeda. Itu dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Tamimi adalah ruwiya min hadis Ibnu Umar akbarul kabair su'uzon ya billah rawahu Ibnu Murdaweh. Dari hadis Ibnu Umar mengatakan dosa besar yang paling besar adalah su'uzon, yaitu su'uzon, buruk sangka billah kepada Allah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Murdaweh, ya. Cuma hadis ini sanadnya dikatakan adalah dhaif. Akhrajahu Ibnu Murdaweh bi sanadin dhaif, dalam kitab Al-Fath, Fathul Bari maksudnya. Kemudian dijelaskan di sini minal kabair, jadi antara dosa besar adalah su'uzon billah. Jadi walaupun hadisnya mengatakan bahwa akbaru kabair su'uzon billah dan hadisnya adalah dhaif, tetapi secara makna memang begitu, karena nanti ada hadis yang lain bahwa buruk sangka terhadap Allah itu adalah merupakan dosa besar yang paling besar, akbaru kabair itu, sebagaimana nanti disebutkan di dalam hadis, dalam dalil selanjutnya, an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla wafatihi bisalasin la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billah, akhrajahu. Dari Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebelum wafatnya dia dengan 3 hal. Kata beliau, salah satunya adalah la yamutunna ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian itu meninggal illa melainkan yuhsinu dzan, dalam kondisi berbaik sangka billah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu. Jadi kita ketika menjelang kematian kita, ketika kita sedang sakit, ketika kita sudah mendekati ajal kita, maka hadirkan selalu harapan, hadirkan selalu keinginan kebaikan dari Allah. Jangan sekali-kali menghadirkan keburukan atau suuzon. Ya Allah, kenapa saya sudah berolahraga? Kenapa saya kena sakit juga? Ya Allah, kenapa saya sudah begini, sudah rajin ibadah? Kenapa Engkau timpakan kepada saya itu bencana atau musibah? Jangan mengatakan demikian, karena kita selalu begitu. Kita sudah menganggap bahwa kita sudah beribadah, sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah. Kenapa hidup masih susah? Kita sudah begini, sudah begitu, kenapa Allah timpakan kepada kita sakit dan seterusnya? Jadi tidak boleh kita meletakkan dalam hati kita persangkaan begitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dalam waktu ketika sedang hidup, kita harus seimbang antara rasa takut dan harapan. Kita harus ada rasa takut dan harapan. Fala yughallibu ahaduhuma 'alal akhar. Tidak boleh salah satunya mengalahkan atau lebih daripada yang lainnya. Berbeda ketika kematian, maka sesungguhnya harapan itu harus mengalahkan rasa takut. Li'anna waqtal amal, karena waktu beramal qad intaha, telah selesai. Jadi orang kalau sudah mendekati kematian, sudah sakit keras, apalagi sudah sakratul maut, sudah dikit, makanya harapan itu lebih didahulukan. Fa'alaihi ayyuhsina dzan billah, maka wajib bagi dia untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau kita ini masih hidup, masih sehat segala macam,
ya kita takut ya dari ya begini, takut begitu, takut dari azab Allah, takut dari murka Allah, gitu. Harapan kita, ya kita berharap nanti mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah dan seterusnya. Jadi waktu kita hidup masih ya sifat orang mukmin begitu. Tapi ketika kita sudah menjelang kematian, ya akhir hidup kita sudah makin dekat karena kita sakit keras atau kita ini sudah sakaratul maut, maka yang ada dalam benak kita usahakanlah yaitu harapan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, harapan supaya kita diwafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka hadirkan roja, ya, harapan. Ya, makanya di antara harapan adalah berbaik sangka selalu kepada Allah. Ya, jangan kita sakit kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau timpakan aku sakit? Kenapa aku sakitnya begini? Kasihan nanti anak-anakku, nanti bagaimana istriku, nanti kalau saya mati dia nikah lagi misalnya, nanti anak saya jadi yatim, siapa yang ngurus? Jangan selalu begitu. Ya biarkan itu, Allah yang ngurus nanti. Biarkan nanti Allah yang menjaga, memelihara mereka. Ya kita mohonlah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ketika menjelang kematian kita tidak bisa beramal lagi, maka yang kita hadirkan adalah yaitu harapan kepada Allah. Nah, diantaranya adalah kita hadirkan baik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazada Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya menambahkan, fa inna qauman qad ardahum su'u zannihim billah faqala tabaraka wa ta'ala. Dan menambahkan Ibnu Abi Dunya, maka sesungguhnya ada kaum yang persangkaan buruk mereka kepada Allah telah membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman tadi dalam surat Fussilat, wa dzalikum zannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ya, itu adalah persangkaan kalian yang kalian persangkakan kepada Rabb kalian. Persangkaan itu membinasakan kalian, maka jadilah kalian ya orang-orang yang rugi. Apa maksudnya? Jadi al-hitab fi hadhil ayat, jadi ucapan di dalam ayat ini untuk orang-orang kafir ya, karena orang mukmin tidak mungkin bersangka seperti itu. Ayat itu zannukum anallaha, yaitu persangkaan kalian bahwa Allah itu la ya'lamu katsiran, bahwa Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian telah kerjakan minal kufri wasyirki, dari perbuatan kufur dan syirik. Fazannukum hada, maka persangkaan di sini adalah ya arda, akan membinasakan, akan menghancurkan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian orang-orang yang rugi dengan sebab buruk sangka kalian kepada Allah, yaitu bahwa Allah itu tidak mengetahui, wala yatali'u, tidak mewaspadai, wala yastajib, dan tidak mengabulkan doa. Wa hadza i'tida minhum ala haqqi, dan ini adalah merupakan sikap memusuhi, ya sikap merusak dari mereka terhadap haknya Allah. Ya, jadi Allah itu punya hak, ya. Bahwa Allah itu punya hak, yaitu melihat, menyaksikan. Nah, kalau seandainya sekarang kita menganggap bahwa Allah tidak melihat, Allah tidak menyaksikan, bahwa Allah itu tidak mendengar, bahwa Allah itu ya sebagaimana di antara sifat-sifat Allah, dan kita tidak mengakui, ya maka kita buktikan dalam amal sehari-hari, kita melakukan apapun bebas, kita mengucapkan apapun bebas, karena Allah nggak dengar, Allah nggak melihat, Allah nggak menyaksikan. Nah, kita berarti sudah merusak, ya kita berarti itu sudah menafikan, meniadakan di antara hak dan sifat Allah ini. Tidak boleh bagi kita berburuk sangka kepada Allah dengan menghilangkan hak Allah tersebut. Ya, jadi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran atau yang melalui Rasulnya di dalam hadis-hadisnya, kita wajib mengimaninya dan kita wajib mengaplikasikan, ya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat seperti itu. Kemudian lagi, walahuma, dari selanjutnya adalah walahuma, dan bagi keduanya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, hadisnya secara marfu'. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, kata Allah, anna inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku, anak aku, inda, berada di sisi atau di dekat zon, persangkaan abdi, hambaku, bi, terhadapku. Zada Ahmad, telah menambahkan Imam Ahmad, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban,
inna zanna bi in zanna bi khairan falahu wa in zanna bi syarran falahu. Jika hambaku itu bersangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan, ya seperti itu. Dan apabila hambaku bersangka buruk terhadapku, falahu, maka juga dia akan mendapatkan seperti itu. Ya, jadi ini adalah merupakan hadis yang agung, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi, aku ini berada di persangkaan hambaku terhadapku. Fa in zonna khairan a'tahu khairan, jika hamba itu menyangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Wa in zonna syarran a'tahu iya, dan jika hambaku menyangka buruk kepadaku, maka ya Allah akan memberikan keburukan kepadanya, karena fal jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita nyangka buruk kepada Allah, ya nggak mungkin Allah balas dengan kebaikan. Jadi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, ya dibalas dengan keburukan. Tetapi kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, maka akan dibalas dengan kebaikan. Karena memang yang namanya balasan ganjaran itu sesuai dengan amal, dari jenis amal. Falladhi yazunnu anallaha la yaqbalu taubatahu, jadi barang siapa atau siapa yang menyangka bahwa Allah tidak menerima taubatnya, wa annahu mu'azzabuhu wa huwa la mahala min ahlin nar, ya, maka sesungguhnya dia akan diazab, wa huwa, dan dia tidak boleh tidak termasuk dari ahli neraka. Fahada yuzazihillah ala hasbi hada zon, dan dia itu dibalas oleh Allah seukuran dengan persangkaannya, li'annahu asa'zon birabbihi, karena dia menyangka buruk terhadap Rabbnya. Amma idza ahsana zon birabbihi, adapun jika dia berbaik sangka kepada Rabbnya, wa aikona anallaha la yaghfiru dzamba, ya, bahwasanya Allah itu, dia meyakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya, fa innallaha yakunu inda husni zonihi, maka sesungguhnya Allah itu di sisi persangkaan baik daripada hambanya. Jadi mana hadisnya adalah bahwa Allah akan mempergauli hamba itu seukuran dengan baik sangkanya dan melakukan kepadanya ma yatawaqqa'uhu min khairin aw syarrin, yaitu ya apa yang ada pada kebaikan atau keburukannya, yaitu. Jadi artinya berdasarkan kepada di sini, jadi kita biasakan untuk berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka nanti akan Allah berikan balasan kepada kita kebaikan. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun dosa kita, maka ketika kita bertobat, Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita menganggap bahwa Allah nggak mungkin mengampuni kita karena dosa kita sudah terlalu banyak, ya, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Kita tergantung persangkaan kita. Dan Allah akan mengazab kita, na'udzubillah. Allah akan mengazab kita, dan na'udzubillah kita termasuk ahli neraka. Ya, jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan qabilut taubi, Allah itu menerima taubat. Ya, dan kisah pun begitu. Ya, bahwa ada orang pernah membunuh 100 orang, tapi Allah mampu, Allah bisa, Allah berkuasa untuk mengampuni orang yang telah membunuh itu. Begitu juga kisah tukang sihir yang ada pada masa Nabi Musa, ya. Dan waktu itu, ya ketika dia beriman, ya ketika dia itu bertobat, ya nggak lama dia dibunuh oleh Firaun. Allah sudah mengampuni dosanya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang bisa kita perhatikan di dalam ya Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, ya tentang Allah itu menerima taubat, Allah itu mengampuni dosa-dosa. Karena kita yakin Allah itu adalah Ghafur, Allah adalah Ghaffar, Allah adalah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan, atau dosa kita itu sebanyak memenuhi langit dan bumi, ya selama kita bertobat atau bahkan selama kita tidak berbuat syirik, Allah akan datangkan ampunan kepada kita sebanyak itu pula. Selalu berbaik sangkalah kepada Allah, dan kita iringi dengan keimanan kita kepada Allah, dan kita iringi juga dengan memperbanyak amal-amal soleh setelah kita menyadari bahwa kita selama ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan. Maka ketika kita ini sudah menyadari kesalahan kita, segera bertobat dan berhijrah, ya, dari keburukan-keburukan kepada kebaikan-kebaikan, dari tidak berilmu menjadi orang yang berilmu, dan seterusnya. Itu. Tapi yang paling penting dalam bab ini adalah selalu berbaik sangka kepada Allah dalam segala hal apapun. Ya,
Jadi kita kembali kepada pelajaran bahwa berburuk sangka terhadap Allah, ya itu adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Maka sebagai muslim yang baik, sebagai orang beriman, ya kita hendaklah selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena berburuk sangka kepada manusia saja tidak boleh, apalagi kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka biasakanlah selalu untuk berbaik sangka kepada Allah dan jauhkan, hindari, dan jangan ada dalam hati kita sedikit pun yaitu buruk sangka kepada Allah. Ya, mudah-mudahan setelah dijelaskan di sini sudah dibacakan sebahagian dari tadi dengan penjelasan yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang dijelaskan di sini ya menghilangkan selama ini perilaku kita, sifat kita berburuk sangka kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah ya untukku, untuk keluargaku, dan untuk seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك